dapat mewawancarai beberapa mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi riset. Selamat menyaksikan! Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa untuk diwawancarai. Sebelumnya tolong perkenalkan nama, prodi, dan kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Hargianto, Prodi Perbankan Syariah, kelompok 4, angkatan tahun 2017. Baik, langsung saja kepada inti pertanyaan saya dan tentunya mengenai penulisan karya tulisnya. Menurut pendapat saudara sendiri, apa yang menjadi alasan mahasiswa itu malas untuk menulis karya tulisnya? Baik, sebagai seorang mahasiswa, kita tentu akrab dengan yang namanya karya tulis ilmiah, karena bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita di kampus, kita selalu mendapat tugas-tugas dari dosen dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik itu paper, makalah, ataupun jurnal, seperti itu. Dan kemudian pertanyaan tadi bahwa apa alasan mahasiswa malas untuk menulis suatu karya ilmiah. Baik, sebenarnya mahasiswa bukanlah malas untuk menulis karya ilmiah, namun terkait masalah tentu kita berbicara tentang minat mahasiswa menulis karya ilmiah. Ketika berbicara minat, tentu perlu adanya motivasi dari seorang mahasiswa itu sendiri sebelum melakukan sesuatu. Artinya ketika mahasiswa tidak menerima manfaat dari apa yang ia lakukan, tentu ia tidak berminat untuk melakukan hal tersebut. Begitu dalam hal karya tulis ilmiah, bahwa untuk menulis karya ilmiah, mahasiswa tentunya harus menerima manfaat sendiri dari karya yang dibuat, baik dari pemerintah, dosen maupun masyarakat yang di luar sana. Karena kenapa? Karya ilmiah itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh mahasiswa sebagai media bagaimana ia bisa menyampaikan hasil pemikiran ataupun pendapatnya terkait masalah persoalan-persoalan yang telah dihadapi oleh masyarakat. Jadi lagi-lagi tadi berkaitan tentang alasan mengapa mahasiswa kurang minat menulis karya ilmiah, ya itu tadi bahwa tentu tidak ada motivasi yang timbul dari diri mahasiswa itu sendiri. Karena ketika kita berbicara masalah fasilitas di era digital saat ini, fasilitas itu bisa kita dapatkan dalam handphone kita, karena semua hal yang ada di baik itu bahkan untuk mencari literasi ataupun sumber-sumber bacaan kita bisa peroleh di hati kita, bukan lagi kita harus terpaku bahwa tidak ada perpustakaan dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengapa apa saja hambatan-hambatan mahasiswa dalam penulisan karya tulisnya? Baik, terkait masalah hambatan, mahasiswa sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak paham ataupun tidak mengetahui tata cara penulisan karya ilmiah yang baik. Sebenarnya banyak mahasiswa yang ingin menulis, tapi ia belum paham tentang bagaimana sebenarnya sistematika penulisan karya ilmiah yang baik. Karena kenapa? Sebenarnya karya tulis ilmiah itu tidak pernah susah ketika kita paham ataupun mengetahui cara-cara yang harus dilakukan untuk membuat karya ilmiah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi yang berhadir. Pendapat Anda mengenai karya ilmiah, dan bagaimana pendapat Anda mengenai kurangnya minat mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah? Ya, simpel saya artikan. Menurut saya, karya ilmiah artinya kita berbicara tentang meneliti dan berpikir strategis. Sementara hari ini saya seringkali katakan ke mahasiswa bahwa menulis peneliti yang baik adalah asal muasalnya pembaca yang ulung. Itu karena dengan membaca dapat menambah kapasitas keilmuan seseorang. Tapi bisa kita perhatikan hari ini, tingkat literasi mahasiswa sangat rendah, khususnya dalam membaca. Faktor utamanya adalah membaca. Kayak faktor kemalasan dan prasarana itu faktor kesekian-sekian seperti itu. Kemudian
Dengan menggabungkan pengetahuan dan pengalaman, maka muncullah sebuah inspirasi yang kita kemas namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini akan menjadi sumbangsi pemikiran baik kepada perusahaan atau pemerintah. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa hari ini mahasiswa kebanyakan yang apatis dengan mindset semua akan baik-baik saja. Padahal itu adalah dogma yang keliru. Adik-adik sekalian, saya ingin menawarkan solusi, teman-teman. Semua ini butuh kerjasama antara pihak akademisi dan pemerintah agar bisa lebih kreatif lagi untuk menyediakan sebuah platform untuk memancing mahasiswa lebih kreatif dan lebih meminati lagi untuk menulis karya ilmiah. Saya lihat hari ini sudah banyak sebuah kompetisi tentang karya ilmiah. Saya sangat apresiasi. Seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, sebelumnya tolong perkenalkan nama, prodi, dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Fahama Arais, prodi Ekonomi Syariah, kelompok 6. Baik, langsung saja kepada inti pertanyaan saya dan tentunya mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Menurut pendapat Saudara Amar, apakah yang menjadi alasan mahasiswa itu malas sekali untuk menulis karya tulis ilmiah? Pertama, menurut pendapat pribadi saya, bahwasanya membuat sebuah karya tulis ilmiah itu adalah untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat gagasan kita. Dan sebuah pendapat gagasan itu berasal dari literasi dan narasi. Ketika mahasiswa atau orang itu jarang untuk membaca, literasinya kurang, narasinya kurang, maka itu pun akan ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah, mereka akan kesusahan sehingga mereka membuat sebuah rasa kemalasan dan itu pemicu dari segalanya. Baik, pertanyaan yang kedua, kendala apa saja yang bisa dialami oleh mahasiswa dalam tulisan karya tulis ilmiah? Pertama, ketika kita berbicara kendala, karena seperti saya katakan tadi, bahwasanya ketika membuat sebuah karya ilmiah itu kita mengeluarkan sebuah pendapat kita, karena membuat sebuah pendapat gagasan itu keluar dari bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita baca. Sehingga kalau kita kekurangan untuk membaca dan literasi kita kurang karena mereka apatis, sehingga itu membuat kendala membuat karya tulis ilmiah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya harap apa yang Saudara Amar katakan bisa berguna bagi nantinya orang yang menontonnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Yustin, berasal dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Monet. Baik, langsung saja kepada inti pertanyaan saya dan tentunya masih mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Langsung saja, menurut kakak sendiri, apa alasan dari mahasiswa itu malas sekali untuk menulis karya tulis ilmiah? Ya baik, salah satu alasan mengapa mahasiswa sekarang ini malas mengerjakan karya tulis ilmiah, mengapa? Karena mahasiswa sekarang ini mempergunakan handphone cerdasnya dalam hal yang salah menurut saya. Mengapa? Karena dia hanya menggunakan handphonenya untuk sosmed, Instagram dan sebagainya. Dia tidak menggunakan handphone canggihnya ini untuk mengerjakan sesuatu yang bisa mengubah sebuah dunia seperti karya tulis ilmiah begitu. Baik, pertanyaan kedua, apakah kendala yang dihadapi mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah? Iya, baik, salah satu kendala mengapa mahasiswa tidak bisa atau tidak mampu mengerjakan karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu mahasiswa sekarang itu ada rasa malas. Mengapa? Karena dipermudah dengan seperti tadi, dengan internet tadi. Mahasiswa merasakan kemudahan sehingga dia tidak bersusah payah untuk mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah. Dia hanya menikmati kemudahan yang telah disediakan oleh internet tersebut. Ya. Baik, mungkin kakak bisa memberikan solusi dari mahasiswa yang malas untuk menulis karya tulis ilmiah. Baik, solusi yang harus diberikan kepada mahasiswa yaitu mahasiswa harus mulai dari sekarang
belajar membuat sebuah karya tulis ilmiah, mulai rajin-rajin membaca buku, karena dengan membaca buku kita mampu menulis sebuah karya. Karena dengan menulis sebuah karya tanpa membaca sesuatu, maka itu isinya akan kosong, begitu. Baik, semoga solusi dari kakak dapat tersampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan melihat video ini. Adapun solusi pertama yang dapat kami berikan adalah yang pertama, membangun pola pikir. Di sini yang dimaksud membangun pola pikir adalah menjauhkan segala pola pikir biasa, karena untuk menjadi seorang penulis membutuhkan pola pikir yang anti mainstream, di mana kalian harus membangun pola pikir sebagaimana kalian berpikir bahwa menulis itu penting. Karena jika kalian menganggap menulis itu enteng atau tidak perlu diserius, maka itu adalah salah besar. Baik, adapun solusi yang kedua, yaitu tidak bergantung kepada orang lain. Salah satu alasan seseorang malas menulis karya tulis ilmiah karena mereka menganggap bahwa jika rekan mereka sudah mengerjakan, mereka tidak perlu lagi. Sebab hal tersebut, mereka jadi tidak tahu cara menulis karya tulis ilmiah. Jadi di sini perlu kesadaran dari mahasiswa dan belajar mengenai seluk-beluk dari penulisan karya tulis ilmiah. Baik, adapun solusi yang ketiga yaitu kita harus mengikuti pedoman karya tulis ilmiah. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki buku pedoman karya tulis ilmiah. Seperti di IAIN sendiri memiliki buku pedoman karya tulis ilmiah seperti ini. Nah, seluruh mahasiswa di IAIN Bone harus mengikuti pedoman karya tulis ilmiah ini dalam penulisan karya tulis ilmiah.